Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya atas nama Aris Muhajir SPDI, mahasiswa Daljab PPG tahun 2024, LP3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan LP3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati Bapak Wali Kelas PAI 12 batch 2 LP3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang saya hormati dosen pembimbing, dosen pamong, yang saya hormati juga semua jajaran pengurus LP3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tak lupa teman-teman sejawat guru PAI Pendidikan Agama Islam Kabupaten Mojokerto yang sangat berbahagia. Yang ketiga, mohon izin saya mau menyampaikan presentasi LK7 yang menggunakan model pembelajaran PJBL bertemakan mengenal hari kiamat. Berikut nanti akan saya sampaikan presentasinya dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kekompakannya semuanya. Semoga pada hari ini, pagi ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk menimba ilmu di SMPN 1 Bangsal ya. Amin. Kemarin kita masuk pada bab 2 Pendidikan Agama Islam kelas 9 ya. Kita sekarang membahas tentang rukun iman pada hari akhir. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang kelompok 1, 2 sampai 4 yang ingat tentang iman artinya apa? Silakan. Saya Pak. Ye, Mas Asnam, silakan. Iman adalah keyakinan, kepercayaan, dan ketetapan hati yang menghubungkan manusia dengan Tuhan atau keselamatan tertinggi. Baik, terima kasih jawabannya Mas Anaf. Kita aplaus dulu teman kita, Mas Anaf. Iman adalah percaya atau meyakini dengan mengucapkan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Ini arti dari iman. Baik, kita lanjutkan. 1 poin ya buat kelompok 3. Ya, 1 poin. Nanti saya tulis habis ini. Kita lanjutkan lagi. Berkenalan dengan hari akhir, toleransi dan kasih sayang. Nanti kita sampai di sini. Kemudian saya minta tolong Mas Arnab selaku ketua kelas, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ke depan Mas Arnab. Silakan. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Arnab. Terima kasih untuk Mas Arnab. Saya beri 1 poin ya buat Mas Arnab dengan kelancaran baca doanya. Semoga doa-doa kalian dikabulkan sama Allah dan dijadikan anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Saya pimpin sendiri. Kita lanjutkan dengan bacaan surat An-Nas.
Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi setelah baca surat An-Nas. Saya absen kehadiran siswa dulu ya hari ini. Yang tidak hadir sekarang siapa? Eza. Afif ada? Kita lanjutkan, kehadiran siswa sudah. Kita sholawat dulu bersama-sama supaya tidak jenuh dengan sholawat pada umumnya ya. Bisa sholawat ini? Maulaya sholli wa sallim ta'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih anak-anak. Saya mengingat sholawat tadi yang kita baca sholawat apa? Sholawat burda. Baik, semoga saya dan sampai semuanya di sini yang datang mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kita lanjut. Sebagai penanaman jiwa nasionalisme terhadap saya dan kalian semua yang ada di sini, sebagai pengganti lagu Indonesia Raya. Jadi materi ini adalah tentang seputar nasionalisme untuk siswa. Tolong dibaca Mas Afif. Soalnya dibaca Mas. Silakan Mas Afif. Silakan dibaca. Satu, nasionalisme adalah paham yang mengajarkan untuk mencintai A. bangsa dan negara, B. keluarga, C. kelompok agama tertentu, D. wilayah regional tertentu. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang hari ini kita lakukan adalah yang pertama, setelah kalian membuat kelompok 1 sampai kelompok 4, kemudian kalian disuruh menjelaskan konsep tentang iman kepada hari akhir menurut ajaran Islam. Baik, setelah saya sampaikan ini, dari 1, 2, 3, 4, kelompok berapa yang sudah siap maju presentasi? Silakan. Kelompok berapa yang sudah siap maju presentasi? Kelompok 1 ya, silakan kita beri aplaus kelompok 1 yang maju. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa pengertian dari hari akhir dan macam-macam kiamat. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak, manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. 1. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti
dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Sudah? Mbak siapa namanya, Mbak? Kira Sabazia. Terima kasih Mbak Khaira. Anak-anak semuanya, yang disimpulkan Mbak Khaira ini adalah tentang kiamat atau hari akhir, sebagaimana yang sudah dijelaskan beberapa ayat tentang Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat dan juga manfaatnya, supaya kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita aplaus buat teman kita kelompok 1. Sebelum kita lanjutkan, saya masukkan skor nilai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita masukkan skornya nilai kelompok 1 sampai kelompok 4. Dari kelompok 1, dari kelompok 2, 3, 4, silakan yang mau bertanya silakan. Ditanyakan pada kelompok 1 di depan, silakan. Silakan. Silakan kelompok 2, 3, 4 yang mau bertanya silakan. Dari kelompok 4 ya. Silakan Mbak, pertanyaannya. Sebutkan tanda penghayatan iman kepada hari akhir. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dari kelompok 4 ya. Kita berikan poin 1 buat kelompok 4. Oke. Kemudian kelompok 1 kita berikan 1 poin ya, karena sudah berani presentasi. Kelompok 2 dan 3 lebih semangat lagi ya dalam fokus belajarnya ya. Silakan Mbak, sudah dicatat? Sudah dijawab? Sudah ketemu jawabannya? Silakan. Silakan dijawab. Yang pertama yaitu sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. 2. Bersikap lebih optimis, lebih luas harapannya dan lebih panjang akalnya. Dan 3. Meyakini adanya hari akhir. Ya, dari kelompok 1 bahwa kita harus, salah satu saya ambil yang ketiga aja, kita harus optimis dalam menjalankan sesuatu hal yang ada di depan kita. Kita beri apresiasi oleh kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi tujuan pembelajaran yang berikutnya. Setelah tadi kelompok 1 menjelaskan konsep iman kepada hari akhir menurut ajaran Islam. Yang kedua, dengan menganalisis berbagai perspektif tentang hari akhir dalam tradisi Islam. Yang ketiga, menerapkan konsep hari akhir dalam keputusan moral dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya di sini adalah kita sebagai siswa harus meyakini tentang hari akhir. Bentuk untuk meyakini hari akhir itu seperti apa? Kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Kita selalu berbaik sama kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ada lagi? Kalau dikaitkan dengan hubungan di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah. Oke, kita lanjutkan. Karena YouTube-nya memang tidak bisa. Di sini ada pengertian hari kiamat, tadi sudah dipresentasikan sama kelompok 1. Kita lanjutkan lagi pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Apa makna penting dari hari akhir dalam Islam? Kemudian bagaimana iman kepada hari akhir mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang muslim? Kemudian yang ketiga, apa saja tanda hari akhir menurut ajaran Islam? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan hari akhir?
Kemudian mengapa penting untuk mempercayai adanya pertanggungjawaban di akhirat? Ini salah satu pertanyaan pemantik yang harus kita angan-angan setelah materi ini selesai. Kita lanjutkan. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 menjelaskan tentang hari kiamat. Tolong Mas Habib dibaca artinya saja. Mas Habib silakan. Artinya ayat 26, semua ada di bumi itu akan binasa. Ayat 27, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baik, terima kasih Mas Habib telah membaca arti dari surat Ar-Rahman yang menjelaskan tentang hari kiamat. Baik, kita beri poin 1 buat kelompok 3 ya. Ya. Kita oplos buat kelompok 3. Mas Habib lagi ternyata masih bertahan bahwa kelas 9A SMPN 1 Bangsal sangat hebat. Bisa semuanya kita tepuk Spensaba, bisa? Bisa, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan. Spensaba. Josai. Mantap, tepuk tangan. Kita lanjutkan materi berikutnya, pengertian hari iman kepada hari akhir. Kemudian ada Al-Quran lagi yang menjelaskan tentang hari kiamat, surat Al-Baqarah. Tolong dibaca kelompok 2 ya, yang belum ya. Silakan artinya Mbak, yang keras Mbak. Silakan. Oh kelompok 4, sorry kelompok 4. Silakan, yang keras Mbak. Artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Baik, terima kasih buat kelompok 4. Kita beri 1 poin untuk kelompok 4 ya. Kelompok 2 ternyata yang belum. Silakan kelompok 2 lebih semangat lagi ya menjawabnya ya. Yang ketiga ada surat An-Naml ayat 87. Kelompok 2. Silakan yang keras kelompok 2 dibaca artinya. Artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dihendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan menghadapkan diri. Sudah. Terima kasih kelompok 2 ya. Kita beri 1 poin kelompok 2. Oke. Dari surat An-Naml dan surat Ar-Rahman tadi, ini intinya sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat. Dan di situ ada keterangan akan ditiupkan sangkakala. Itu berarti tandanya hari akhir telah tiba. Pertanyaannya apa? Apa yang sudah sekalian siapkan untuk mempersiapkan ketika waktu kiamat telah tiba? Dari sini kira-kira ada pertanyaan anak-anak semua? Sudah cukup? Sudah jelas. Berarti kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ciri-ciri hari kiamat menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Habib tolong dibaca ulang ciri-cirinya. Ciri-ciri kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu mengetahui 10 terjadinya, yaitu munculnya dukhan atau asap, dajjal, binatang bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud. Baik, terima kasih. Kita beri 1 poin lagi buat kelompok 3. Iya.
Rasulullah bersabda bahwa akan muncul sebuah makhluk yang namanya sebuah awan yang namanya dukun atau asap. Dajjal, bintang bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud. Kira-kira dari sini, dari ciri-ciri kiamat, kita bisa percaya apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri hari kiamat kedua. Macam-macam neraka sudah. Kita lanjutkan. Pertanyaan pemantik. Baik, di sini anak-anak, Pak Guru ada beberapa soal LKPD yang berisi pilihan ganda. Kalian disuruh mencari mana jawaban yang terbaik. Saya minta tolong nanti semua individu, kita masukkan tugas individu ya, sampai tulis, selesai itu dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Kemudian yang kedua, tugas kelompok dibuat, dijilid, kemudian dikumpulkan di meja Pak Guru. Kita sampai pada refleksi hari akhir atau refleksi hari kiamat. Yang pertama yaitu tentang refleksi tentang kehancuran dunia dan materi. Kehancuran dunia dan materi di sini, dalam refleksi tentang kiamat kita diingatkan bahwa segala hal yang bersifat materi, kekayaan, jabatan, kedudukan, cantik atau jelek, putih atau mulus, tidak akan bertahan selamanya. Berarti ada awal dan pasti ada akhir. Kemudian yang kedua refleksinya, peluang untuk bertaubat. Artinya apa? Saya dan sampean yang masih hidup, ini kita masih diberikan peluang agar bertaubat. Taubat apa? Taubatan nasuha, taubatan dengan cara sungguh-sungguh. Di sini hari kiamat juga menjadi pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri selama hidup. Selagi waktu masih ada, manusia didorong untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan dan kembali ke jalan yang benar atau ihdinas sirotol mustaqim. Kita mencari jalan yang benar. Saya lanjutkan sebelum doa dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah kalian rangkum dari hasil tugas kalian kelompok. Saya minta tolong hasil tugasnya 1 kelompok 2 kesimpulan yang bisa kalian lakukan setelah memahami tema hari akhir. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hasilnya apa kira-kira kelompok 1? Menjaga toleransi antar sesama dan menekankan prinsip kepribadian bagi pekerti luar. Baik, terima kasih kelompok 1. Saya berikan poin lagi kelompok 1 bisa menjawab ya. 1 poin buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Oh, kelompok 4, maaf, kelompok 4 silakan. Rajin beribadah dan istiqomah. Rajin ibadah dan istiqomah. Terus? Seperti menjaga salat, ngaji, menghormati orang tua. Lebih sering menjalankan ibadah. Baik, terima kasih. Kelompok 2 kita berikan 1 poin lagi. Kelompok 4 tadi ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 3. Sudah siap? Siap. Oke, silakan. Hasil kelompok kami itu 1. Saling mengingatkan dalam hal Saling kebaikan. mengingatkan dalam hal kebaikan. 2. Ya. Menghormati yang tua, menghargai Menghormati sesama, yang tua, menghargai sesama. dan Terus mencintai yang muda. mencintai yang muda.
Baik, betul sekali, hasilnya yang sangat bagus dari kelompok 3. 1 poin lagi kelompok 3. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 sekarang. Silakan. Sudah siap? Siap. Ya, silakan dikeraskan. Hasil kelompok kami yaitu mempunyai pola pikir dan berjiwa besar. Mempunyai pola pikir dan berjiwa besar. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Kita beri aplaus semuanya pada diri kita sendiri. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini tema kita yang berbasis PJBL dengan metode PJBL. Artinya PJBL itu apa? Kita menganalisis materi yang kita temukan, kemudian kita diskusikan kelompok dan kita sampaikan dengan cara presentasi hasil dari diskusi itu, kemudian kita adakan tanya jawab. Sudah selesai. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta tolong ketua kelas Mas Arnaf bisa maju ke depan. Kita pimpin doa dulu ya. Doa kifaratul majelis. Silakan Mas Arnaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan duduk Mas Anap. Terima kasih anak-anak. Semua tempat duduk bisa dirapikan. Kita persiapan untuk istirahat. Ya. Jangan ada yang tidak sampai makan siang ya. Saya akhiri Bapak Guru, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan diucapkan, dan semoga saya dan sampean semua menjadi anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Bapak Guru akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi